Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dumateng sampun para ibu, para bapak, jamaah pengawasan Ahad pagi ingkang satu dari hormatan lan ingkang sami sareng-sareng pados rahmat lan barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, sedaya puji lan syukur namung kunjuk dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang menciptakan alam semesta, zat ingkang menciptakan kita manusia, zat yang maha memelihara semua yang ada di langit dan di bumi beserta seluruh isinya, zat yang maha mencukupi kebutuhan setiap makhluknya, zat yang kasih dan sayangnya mengalahkan murkanya. Itulah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan As-Sabur. Allah membuka Asmaul Husna dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan mengakhiri Asmaul Husna dengan As-Sabur. Di bagian menjelang akhir Asmaul Husna menika ada dua nama Allah yang disandingkan, yaitu Al-Muntakim dan Al-Afu. Al-Muntakim itu zat yang kalau menyiksa tidak ada bandingannya. Jadi kalau kita melihat kejahatan-kejahatan yang sadis, di mana media sosial, di televisi, wah kok iso ya wong kok kaya ngono ngluwihi kewan, nggih. Sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Manusia itu kalau sudah buruk, buruknya melebihi binatang. Ulaika kal an'am. Mereka itu tidak ada bedanya dengan binatang. Bal hum adallu, bahkan lebih hina lagi dibandingkan binatang. Nah, Al-Muntakim, ibu dan bapak sekalian, itu nama Allah yang maha menyiksa, yang siksaannya tidak ada yang dapat menandinginya. Tetapi setelah Al-Muntakim, Allah sebutkan Al-Afu. Begitu pula pintu maafnya, begitu pula ampunannya. Sebanyak apapun dosa hamba-hambanya, sebesar apapun dosa hamba-hambanya. Ngisi pengajian teng angkatan darat niku seluas apapun dosa-dosanya. Nek teng angkatan udara setinggi apapun dosa-dosanya. Nek angkatan laut sedalam apapun dosa-dosanya. Nek ngisi dateng balai desa. Maka kalau mau memohon ampun, maka pintu ampunannya Allah lebih luas, pintu ampunannya Allah lebih tinggi dibandingkan
dosa-dosa hambanya sebanyak apapun. Nah, nek polisi Pak Anwar sebanyak apapun. Nah, Allah Maha mencukupi semuanya. Maka semua keburukan-keburukan hambanya itu, asal hamba itu masih hidup di dunia, Allah selalu sabar. Maka ibu dan bapak sekalian, niki menjadi ladang ibadah kita. Pak, sudah saya sabar-sabarkan loh Pak. Belum pun sabar, ini ora. Dong, sabar niku enten batese mboten. Nek menurut agama sabar itu tidak ada batasnya kalau menurut agama. Tapi kalau betul-betul kita tidak kuat, dan niatnya ya untuk kebaikan, betul sangat susu, nanti tidak menjadi ditumpangi keburukan. Nah, bagaimana lagi wong tidak kuat? Tapi sabar itu hatta ya'tiyakal yakin, sampai kamu nanti menghadap kepada Allah. Nah, itu nanti ada pintu surga yang khusus untuk orang-orang yang sabar. Niku surat Al-Furqan ayat 77. Yaitu surga diwariskan kepada orang-orang yang sabar. Ibu dan bapak sekalian, Ahad pagi ini tanpa terasa kita sudah sampai di bagian akhir Ramadan. Insya Allah kita besok akan Idul Fitri hari Senin, jadi masih ketemu satu Ahad lagi. Tapi Ahadnya betul-betul di akhir Ramadan. Nah, karena ini sekarang ini Ahadnya belum di akhir Ramadan, maka sekedip kita membahas Lailatul Qadar. Kalau Ahad besok, Lailatul Qadar pun liwat. Nah, kantun Ahad besok menjaga agar prestasi kita selama Ramadan itu tidak mudah luntur, tidak mudah hilang, tidak mudah berlalu. Ibu dan bapak sekalian, di dalam surat Al-Qadar dan satu lagi surat Ad-Dukhan. Kalau surat Al-Qadar itu sebagaimana namanya, seluruh ayat-ayatnya dari ayat 1 sampai ayat 5 menika menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Lajeng di bagian surat yang lain itu Allah menjelaskan di dalam surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan menika kabut, pedhut, nek bocah saniki mboten ngerti pedhut nggih Bu nggih. Pirsa nggih Bu iku pedhut. Enten sing mboten pirsa. Pedhut niku kabut nggih. Kalau kabut dosami pirsa, dosami ngertos nggih. Nek pedhut, terus pedhut ayat 2. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Terus yang satu disebutkan inna anzalnahu fi lailatil qadr. Yang di surat Ad-Dukhan disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Niki mulai kita bahas. Yang nomor 1, ibu-ibu dan bapak sekalian, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Sebagaimana di dalam surat Al-Qadar. Yang kedua, bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana di dalam surat Ad-Dukhan. Nah, bulan Ramadan ini ibu dan bapak sekalian, bagi siapa saja yang menjalani ibadah di bulan Ramadan, kalau siang niku siam, man soma Ramadana. Kalau malam itu qiyam,
mangkoma Ramadhana. Nah, itu ada dua, ada dua amal ibadah. Kalau siang, amal ibadah utamanya adalah siang. Kalau malam, amal ibadahnya ada mendirikan malam. Maksudnya mendirikan malam itu ada sholat raweh, ada tadarus Al-Quran, ada iktikaf, ada kajian-kajian. Iku Allah katakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Niku redaksinipun sami. Barang siapa yang siangnya puasa, barang siapa yang malamnya sholat raweh, tadarus Al-Quran, akan diampuni segala dosa-dosanya. Ini tadi pagi saya tadarus Al-Quran, itu sampai kepada ayat orang-orang yang kafir itu mengatakan kepada para nabi Allah, bahkan bukan hanya mengatakan kepada para nabi Allah, tapi dia berdoa langsung kepada Allah. Ya Allah, kalau memang nabimu itu betul, gitu, kalau memang nabimu betul itu, turunkan sekarang siksa kepadamu. Gaya banget tadi Bu. Terus kita Gusti Allah menurunkan siksa ini pun betul. Kalau Gusti Allah itu ditantang, diminta untuk menurunkan siksanya, Gusti Allah itu tidak akan menyiksa. Karena kalau hamba itu disiksa, gitu, jebulannya tenan toh. Nabi dan Rasul ini buktinya aku disiksa. Wah nek ngono aku tak melu. Ajare Nabi. Kalau seperti itu namanya sudah tidak iman lagi. Karena iman itu perkara yang gaib. Lah nek siksane pun dirasake sakniki mergo gitu. Nah, tadi minta diturunkan siksa, Allah tidak akan menurunkan siksa. Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, kasih sayangku mendahului murkaku. Wis sakniki kados napa mawon kalih Gusti Allah tetep dientosi. Sapa ngerti sesuk, sapa ngerti sesuk, sapa ngerti sesuk. Lah kok ngantos napa basa Inggrise dead. Dead niku basa Inggris lho. Ndek ngomong Jawa pinter wis dead. Dead niku nggih meninggal. Iki nggih dadi basa Jawa Pak nek ngen kula rika wis dead. Padahal dead niku basa Inggris nggih. Sudah ditunggu terus, akhirnya sampai meninggal, kok tidak tobat-tobat. Nah baru Allah berikan siksa. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana orang-orang di akhirat, ya Allah, kembalikan aku di dunia, niscaya aku akan beriman kepadamu, akan beramal soleh. Kalau Gusti Allah dijawab, loh bukannya kamu dulu sudah aku beri kesempatan ketika hidup di dunia, bahkan kamu minta disiksa masih. Oke, aku kasih, aku sayang, tapi sudah. Sekarang akhirat sudah bukan dunia lagi. Dunia sudah masa lalu. Sekarang akhirat. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, maka puasa ini, Ibu Bapak, kados yang kula aturaken menika wau, siang puasanya dijaga. Dijaga dengan apa? Dijaga dengan puasanya puasa khos. Puasa khos itu puasa khusus. Puasa khusus itu puasa hati. Jadi yang puasa itu tidak hanya jasmaninya, tapi hatinya juga harus dijaga. Tidak boleh marah, tidak boleh menggunjing, tidak boleh berbohong, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berpikir kotor. Menika kalau hanya puasa badannya saja, anak-anak kita yang SD juga puasa,
Nggih. SD sakniki nilai kelas 3 ngoten nggih, nek kelas tunggal kalih selatian. Nek sampun mulai kelas 3 itu sudah bisa penuh. Itu juga puasa. Nah, apakah puasa kita sama gitu dengan puasa anak-anak kita seperti itu? Tentu harus beda. Maka ada puasa, ada mendirikan. Ada puasa di bulan Ramadan, ada mendirikan bulan Ramadan. Nah, mendirikan bulan Ramadan niki arahnya kepada mendekatkan diri kepada Allah secara spiritual, secara batiniah. Nah, siapa yang melakukan ini semuanya tadi, imanan wahtisaban, dilandasi dengan iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama Allah karuniakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Niki satu. Dengan Ramadan dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, dengan Ramadan Allah akan wariskan surga untuk orang-orang yang berpuasa. Bahkan ada satu pintu surga yang khusus, khusus disediakan untuk orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan ini nanti memanggil, wahai hamba-hamba Allah yang berpuasa di bulan Ramadan, ini sudah aku buka lebar-lebar pintuku, ayo silakan masuk, semuanya masuk, semuanya masuk. Di dalam 10 hari yang terakhir ini, Ibu dan Bapak sekalian, baik siang ataupun malam, monggo kita angadah-ngadahi maos doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini ada 3. Minta surga, minta ampunan, dan dihindarkan atau dilindungi dari siksa api neraka. Tapi ini semuanya, Ibu Bapak sekalian, semuanya ini keimanan. Keimanan. Orang yang tidak punya iman itu tidak tertarik. Tidak tertarik. Nek poso mlebu swarga. Swarga. Ngerti ra kowe iki swarga? Ndak tertarik. Dadi diceritani nek mlebu swarga niku mboten tertarik. Kok kowe nek berbuat maksiat nang bulan Ramadan kowe disiksa lho nang neraka. Disiksa lho. Niku nggih tidak takut. Karena apa? Karena itu ghaib. Karena itu berhubungan dengan keimanan. Maka hanya orang-orang yang di dalam hatinya ada iman, yang bisa merasakan itu. Ketika akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ingat kepada nerakanya. Terus melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada yang melihat. Tadarus Al-Quran, mungkin setunggal kali khatam sudah terlewati, Ibu. Setunggal kali khatam harus sudah terlewati. Terus nek saged ping kalih. Nah, saat ini pun mulai ping kalih. Waduh, kok iki wis dina 23 ya? Berarti gerek 7 dina meneh. Itu niki ngahat. Nah, ngantos dumugi ngahat melih persis 7 hari. Wah, kira-kira iso nyandak apa ora ya iki? Akhiripun ngebut, Bu, ngebut. Iki nek ora tak tambah. Nah, ora bakal iso. Nah, seperti ini karena ada iman. Dados merasa waduh gerek 7 dina meneh padahal agenda ibadahnya masih belum selesai, itu hatinya kemerungsung.
pokoknya sela-sela waktu ngaji, sela-sela waktu ngaji. Begitu pula yang mungkin sudah lebih lancar, wah wis entuk 2 kali khatam. Wah nek iso 3 kali khatam. Wah iki 3 kali khatam gerek 7 dina meneh. Wah, iya iki kira-kira nyandak ora ngebut. Yang sudah 3 kali khatam, niku wonten lho Bapak Ibu, itu nanti panjenengan merasakan Ramadan itu berbeda dalam kehidupan. Yang sudah dapat 3 kali khatam, wah nek iso yo ping 4. Saged mboten Bu ping sekawan? Saged. Ingkang sampun ping sekawan. Nah, Ibu sampun ping sekawan. Niki sudah mau menuju ke yang kelima. Kulo nate sampai bisa yang kelima. Niku wonten wis gerek pirang beberapa hari lagi wis dikebut akhirnya. Dilala sekolahipun nggih sampun libur gitu. Sampun libur siang malam. Siang malam niku nek maos terus niku nggih pikantuk sedasa kok. Siang malam. Jadi 3 hari. Nggih nek rada santai sithik nggih 4 hari. Nggih 4 hari. Tapi nek mboten tugas ngoten namung teng dalem nggih disambi-sambi ngoten niku 3 hari 4 hari bisa asal mboten tugas medal. Nah niki Ibu Bapak sekalian, beda kalau Ramadannya tidak ada program gitu. Ya Allah Pak Arif kula kinten nek ngat niki pun ngat terakhir jebule terus enten ngat meneh to. Bodone niku kapan kok suwimen. Nah, itu jadi Ramadan itu menjadi sesuatu yang menyiksa. Menjadi sesuatu yang buat susah. Nggih, arep nyambut gawe nang sawah yo ora iso kaya nek Ramadan nggih, kesel ngaso kali ngombe-ngombe kali dahar nyamian lah ya meso lah iki poso ya. Itu kalau orang yang tidak mempunyai program di dalam Ramadannya, maka merasakan Ramadan itu menjadi sesuatu yang berat. Akhirnya bisa 5 Bu. Bisa 5. Ndilalah niki ndilalah niku indallah. Dilalah karunia dari sisi Allah pas Covid kalau ini orang untuk sekolah semuanya dari daring dari rumah. Kalau sebulan Covid ini pas dadi-dadine gitu itu puasa kapan gitu? Puasa kemarin apa kemarinnya lagi gitu? Kemarinnya lagi. Puasa yang pertama ya Covid. Covid pertama niku pangosan iki nggih libur nggih. Libur. Namun teng griya mawon akhirnya salat 5 waktu itu berjamaah dengan istri di rumah. Wong anak-anak nggih pun piambak-piambak gitu. 5 waktu Bu. Jamaah itu saya ingat betul. Wong ngajeng salat teng masjid nggih masjide di lockdown gitu. Di rumah. Lah ngajine pun Bu. Lah kok bisa hatam 7 kali lebih. Nah, ngangge lebih lho Bu. 7 kali sing punjul rong dino. Nggih dadi pendak petang dino hatam, petang dino hatam. Nah, punjul rong dino dapat 9 juz atau berapa. Nah, kalau dengan program-program seperti itu, ibu-ibu dan bapak sekalian, maka Ramadan itu selalu didambakan. Waduh. Mungkin selesai Ramadan ya kita nikmati Ramadan sampai selesai kok mosok kita mau puasa terus ya kan enggak. Tapi maksudnya selama kita menjalani ibadah Ramadan itu monggo Ramadan itu disemangati dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Yang pertama diampuni oleh Allah. Yang kedua dilindungi dari siksa api neraka. Yang ketiga dimasukkan ke dalam surga. Yang keempat, Bapak Ibu, yang keempat itu ada
satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Coba ibu bapak, niku entene namung Ramadan. Nek boten Ramadan boten enten. 1000 bulan lebih baik itu juga harus diperjuangkan. Nek 1000 bulan boten diperjuangke, nggih mung temu-temu teng sakro nggih. Terus nggih ngibadah nggih gandeng poso, hawane niku nggih lemes nggih, tidak punya semangat. Nampaknya juga berat untuk mau mendapatkan Lailatul Qadar. Terus monggo ibu-ibu, selama 10 hari terakhir ini kita tidak tahu Lailatul Qadar itu akan turun pada malam yang mana. Yang jelas ada di 10 malam terakhir. Meskipun nggih, Nabi mengatakan ada di malam-malam ganjil. Yang menjadi masalah niku malam-malam ganjil niku sing pundi? Sing pundi Bu malam ganjil? Niki wau nggih malam 21. Niku awake dhewe, lan sing marang negara lagi poso dina ngat. Niki wau malam 22, bukan malam ganjil. Lajeng Lailatul Qadar itu turunnya sejak kapan? Sejak malam setelah sholat isya sampai terbit fajar. Itu di akhir surat hatta matla'il fajar. Sampai terbit fajar. Nah, Lailatul Qadar itu nanti terbit fajarnya itu kira-kira fajar Indonesia apa fajar India, apa fajar Arab, kan selisih wekdal. Niki awake dhewe sampun pukul 6 nggih teng Mekah rika niki wonten ingkang nembe sami umroh. Kita ndonga nggih Bu nggih, mudah-mudahan kita semuanya bisa umroh di bulan Ramadan. Sing kecem kok Bu, kok isin-isin. Niki ibadah lho niki. Mugi-mugi kita semuanya bisa umroh pada malam-malam Lailatul Qadar. Ini ada beberapa jamaah kita yang umroh Lailatul Qadar. Berangkat malam 20, nanti sampai Idul Fitri. Nah baru kodo. Ya agak mahal sedikit tidak apa-apa. Wong sing maringi rezeki nggih Gusti Allah. Gitu. Pokokipun nabung Bu. Nabung Pak, napa nggih saged kula niki tabungane mung mbogo 1.000, 5.000, 100.000. Yang penting kita sudah ada ikhtiar. Nanti Allah yang akan membukakan jalan-jalannya. La fatahna alaihim, akan dibukakan pintu-pintu untuknya. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan orang melakukan kebaikan. Jadi 1.000 bulan itu dalam kebaikan Bu, dalam kebaikan. Jadi umurnya umatnya Rasulullah itu bisa jadi tidak panjang-panjang kayak umurnya umat-umat terdahulu yang sampai ratusan tahun. Kados Nabi Nuh itu umurnya sampai 900 tahun. Kita kok awake dhewe pun keju nggih Bu, nek sampe 100 tahun. Nek kula kok pun keju. 100 tahun. Malah anu napa? Penyair, nggih, penyair terkenal Indonesia Khairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ngalahke Nabi Nuh. Lah nek 1000 tahun niku enom terus imut-imut seneng. Lah wong sakniki umur 70 wis pegel-pegel gitu. Umur 80 pripun Bapak Ibu? Nek 70 pun pegel-pegel 80 pripun? Niki kula mangkat niku pun mambu minyak
JPO. Wah, Pak Ustadz kok parfumnya beda. Greges-greges. Oh, diblonyorin ngangge JPO. Nah, sakniki pun sehat mulai. Ket wau dalu nggih greges-greges. Di JPO, ndekno kok kepengin 1000 tahun. 80 tahun, sampun badhe tindak nggih pun kedah ngatos-atos. Aja nganti tiba, sebab nek tiba le tangi nggih rekoso. 90 tahun pun kudu nganggo teken nggih. 100 tahun pun termasuk manusia langka niku. Niku mungkin mau beteng museum niku pun termasuk barang langka. Nah, Lailatul Mubarakah. Jadi bulan di mana siapa saja yang beribadah di dalamnya, di samping akan diberikan kebaikan yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu pinten Bu? 8 tahun. Punjul sekawan bulan. Nggih. Setahun kan 12. Dadi nek 1000 dibagi kali 12, nah niku pikantuk 8 teseturah sekawan bulan. Jadi umur kita memang tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Kalau kita membayangkan diberi umur panjang tapi tidak bisa menjaga umurnya, nggih, sebaik-baik orang itu yang diberi umur panjang tapi banyak amal solehnya. Dan seburuk-buruk orang, pripun Bu? Juga diberi umur panjang tapi banyak amal buruknya. Jadi sampun awake dhewe niku bersyukur kalian Gusti Allah. Tidak usah diberi umur yang panjang-panjang, tetapi kualitasnya, amal solehnya nggih niku melebihi dari umur umat-umat terdahulu. Niku kinten-kinten di dalam hidup kita niku dicobi diperjuangke umpami ini namung umpami pikantuk 10 kali saja malam Lailatul Qadar. Napa saged Pak? Saged. Asal 10 hari terakhir itu hidup kita selalu untuk banyak-banyak ibadah kepada Allah. Siang kita tadarus, sampai kita istirahat ri. Mangke tinggi maos buku, malam hari nggih salat tarawih, iktikaf. Lajeng niku wau ngatamke berkali-kali. Kalau 10 hari terakhir itu selalu kita gunakan seperti itu, insya Allah Lailatul Qadar mau turun di malam apa saja, tidak ada malam kita yang kosong. Niku nanti mboten kita mbayangaken nek umpama entuk 10. Nah, 10 tahun, mbuh taune urut, mbuh mboten gitu. Ketoke kok tahun iki kula ketoke mboten Pak niki. Wong dilalah godane, wah kok rasane abot dan sanesipun. Tetapi seandainya kita dapat 10 saja. Padahal satu Lailatul Qadar berapa Bu? 83. Lah nek 10 pinten 830 tahun. Dadi umure awake dhewe niku padha kalih umure pun 830 tahun. Dan itu semua kulluhu khair, semuanya dalam kebaikan. Sopi, dikatakan 10 saja. Apalagi kalau kita bisa lebih dari 10. Nggih kantun kepengke mawon. Kita syukuri. Itu tadi semuanya menyangkut keimanan. Sebab hasilnya belum bisa dirasakan sekarang. Hanya orang-orang yang beriman, yang yakin akan balasan dari Allah. Allahu shadaqa wa'dah. Allah itu maha menepati janji. Terus pada malam hari itu, nah ini mulai Bapak Ibu, hidup kita
dipenuhi dengan keberkahan. Nah, salah satunya dipenuhi keberkahan itu setelah bulan Ramadan kita banyak mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Itu makanya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah, ini sudah mulai menyangkut dirasakan di dunia. Kalau tadi ampunan, terbebas dari siksa neraka, terus dimasukkan surga, pahalanya lebih baik dari 1000 bulan, itu semuanya masih gaib. Tetapi kalau keberkahan itu sudah mulai bisa dirasakan. Alhamdulillah baru Ramadan kok luwih tenang. Dicatat loh Bapak Ibu, jadi biar matos-matos dan terus termotivasi. Kenapa bisa terus termotivasi? Karena ada inspirasi. Orang itu akan termotivasi kalau ada inspirasi. Kemudian balasan yang langsung diberikan oleh Allah di dunia, mulai dari Lailatin Mubarakah, yaitu hidupnya diberi keberkahan. Berikutnya yang balasan Allah diberikan di dunia itu di bagian akhir perintah berpuasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Dan apabila ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawablah aku dekat. Ini juga sudah bisa dirasakan di dunia Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang imannya kurang, apalagi yang tidak beriman, jadi yang bisa dirasakan ya karena iman itu perkara yang gaib, yang bisa dirasakan ya yang lahir-lahir saja. Gitu, ajeng bodoh, bapaknya tugas di luar daerah, ini pulang. Nah, saiki ketungguan bojo seneng gitu. Nah, anak-anake sing do kuliah teng luar kota bodoh nggih, do sami pulang. Alhamdulillah ketungguan anak-anak. Nah, dekat dengan suami, dekat dengan istri, dekat dengan anak-anak, itu saja membuat hati kita senang. Apalagi ini Allah katakan fa inni qaribun. Katakan Muhammad, aku sangat dekat. Jadi Allah itu terhadap orang-orang yang punya prestasi, siangnya berpuasa, malamnya menegakkan qiyamul lail, Allah itu dekat dengannya. Tetapi kadang-kadang Allah kita cuekin. Coba Ibu, Allah mendekat dengan kita, tapi kita abaikan, kita lupakan, seolah-olah Allah itu tidak ada. Sing didelok sing ketok ngeten iki. Tangga-tangga, kanca, sedulur, bojo, suami, anak, istri, Allah diabaikan. Bapak Ibu bisa merasakan tidak? Kira-kira Allah dekat niku lah, memangnya kenapa toh Pak kalau Allah dekat? Loh, memangnya Allah itu orang yang peminta-minta? Memang Allah itu manusia biasa. Wong yang dekat dengan kita itu nyun sewu, umpami Sri Sultan yang punya tanah di wilayah kita ini ngaku awake dhewe niku sedulure gitu. Wah, iku tak anggap sedulur dhewe niku mun arep turu guyu gitu, arep masak guyu, bayangke wah apa meneh sing tak khawatirke si Sultan wis nganggep aku lebih dari saudaranya sendiri. Wis pokoke nek butuh apa-apa garek moro nang kraton njukuk dhewe niku. Orang wong kuwi guyu ya. Lah niki Allah katakan fa inni qaribun.
kita biasa saja. Maka kita harus, ibu bapak, harus kita betul-betul istighfar, ya Allah, karena hamba-Mu yang hina ini sehingga tidak dapat merasakan kemuliaan-Mu. Allah yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, hadir Bu dalam hidup kita. Maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada lagi khauf, rasa takut, dan tidak ada lagi la tahzan, rasa sedih. Ini sudah mulai balasan dunia loh Bu. Nah, orang tadi itu banyak nggak tertarik karena puasa itu urusan akhirat, sementara dunia begitu menggoda. Akhirnya kalah kali godaan dunia. Ini KTP ini Islam dora poso. Niki kula nembe mawon Bu, kalau ini dari rapat dinas ibu-ibu disampaikan ya kepada putra-putrinya, terutama putrinya. Niki lare estri mawi jilbab. Nek mawi jilbab kan mestinya Islam ya Bu. Nah, niku teng ngajeng SMK Negeri 6 Pojokan Mandala Kridan niku. Lah teng mriku kan ada warung yang buka. Terus warungnya itu juga ada kursi-kursi, meja di depan untuk makan. Ya saya tahu. Ya, mungkin baru berhalangan, gitu. Mungkin baru berhalangan sehingga tidak puasa. Tapi mbok ya jangan begitu. Kan bisa toh. Nah, karena tidak puasa ya boleh makan. Wong ndak puasa kok. Tapi mbok makannya yo aja nang jopo to. Apalagi ini pakai jilbab, menikmati begitu asiknya tanpa ada rasa mungkin wah nggak enak kalau dilihat orang lewatkan ini bulan puasa. Itu saya lihat Bu. Nah monggo ibu-ibu bapak-bapak, karena apabila orang melihat kebaikan dan dicontoh, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan apabila orang melihat keburukan kita lalu dicontoh, maka kita pun juga akan mendapat dosa-dosa orang-orang yang melakukan keburukan karena nyontoh kita. Niki ibu dan bapak sekalian, sebenarnya masih ada beberapa. Tambah satu lagi bapak ibu, tambah satu lagi. Allah dekat dengan kita. Kemudian masih di akhir ayat ini, ujibu da'watad da'i idza da'a. Dan kalau hambaku itu berdoa, dan kalau hambaku itu minta, aku kabulkan. Nah, kados wau kula nyanyi poke nggih, mami awake dhewe niku celak kali Sri Sultan, celak kali presiden, gitu. Wis pokoke kowe nek butuh apa-apa wis gerek moro. Cukup wis apa sing butuh. Nah, itu kita sudah tidak ada lagi rasa sedih. Rasa takut. Nah, yang terakhir ini ibu-ibu, bapak-bapak, nopo maknane? Apa maknanya? Manusia yang tidak beriman itu, inginnya niku apa-apa itu ditampakkan. Lho sapa nek gelem mangkat ngaji, pokoknya mulai semuanya bawa santunan. Nah, sembako kali uang saku 1 juta. Niku luber niku mesti. Luber pesertane niki. Mungkin dari luar Jawa nggih enten sing teng mriki. Pulang dikasih sembako sama amplop 1 juta. Nah, manusia itu masih seperti itu, Bu. Nah, ibu-ibu bisa membayangkan enggak bapak-bapak? Misalnya kita diberi umur 20 tahun. Terus minta supaya 20 tahun itu buktinya apa kalau kita dicukupi oleh Allah. Lalu kebutuhan kita selama 20 tahun dikirim sedaya kali Gusti Allah di rumah. Wah, ini beras 20 tahun. Indomie 20 tahun. Ini sayuran 20 tahun. Kamangka sak omah ora mung siji. Nggih, keluargane enten 7.
Sing siji umure dikeki 50 tahun. Wah, luwe kathah mulai. Kinten-kinten pripun Bu? Susah mboten? Susah. Njuk arep didelen ndi? Nggih to barange mau didelen ndi? Wah, iki dienggo urip sangu lunga nang ndi selama 20 tahun. Berapa miliar dikasih juga. Susah. Maka bahasa Allah itu uji buddha awat dan da'i idada'an. Kalau dia butuh, aku kasih. Awak ini pun butuh sak kuatir Bu. Mungkin nek berase gabuk, mungkin nek sayure bosok, mungkin nek indomine kedaluwarsa. Purun jenengan 20 tahun terus diparingi gesang kali Gusti Allah dicepaki sedaya sakniki. Susah. Tetapi Allah lah yang memelihara. Ketika kita butuh, kita diberi. Dan fresh. Fresh itu segar. Ngoten nggih Bapak Ibu, ini sudah 6:30. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan ya semangat kita, motivasi kita selama bulan suci Ramadan dengan memahami ya, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, maka kita akan semangat dan bisa menjaga amal-amal ibadah puasa kita. Moga kita akhiri dengan doa bi barakatil Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat-Mu ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami semua berdoa memohon kepada-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Wahai Allah, terimalah ibadah sholat kami ya Allah, ibadah puasa kami ya Allah, ibadah tadarus Al-Quran kami ya Allah, ibadah sedekah zakat infak kami, rukuk dan sujud kami ya Allah, wa jami'i amalina dan seluruh amal-amal ibadah kami ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhirata allati fiha ma'adina waj'alna hayatan ziyadatan lana fi kulli khair waj'alna mautan rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah hidup kami, karena sesungguhnya dalam kehidupan ini kami semua mencari akhirat ya Allah. Perbaiki agama kami ya Allah, karena sesungguhnya di dalam agama ini bergantung amal-amal kami. Perbaiki akhirat kami ya Allah, karena sesungguhnya di akhirat kelak Engkau akan mengembalikan kami. Wahai Allah, jadikanlah hidup kami di dunia ini sebagai ladang amal kebajikan bagi kami, dan jadikanlah kematian kami suatu saat nanti ya Allah sebagai tempat istirahat kami, mendapatkan ampunan serta balasan surga-Mu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wahai Allah, jadikanlah pengajian ini menjadi pengajian yang Engkau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini menjadi perpisahan yang Engkau jaga dan Engkau pelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Makaten ibu bapak kata kiranipun nuwun sampun sami aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.